Selamat datang kembali. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 87, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Rahman baru saja memenangkan lotre sebesar 200 miliar beberapa waktu lalu. Apakah mereka akan tertarik dengan 40 miliar? Ujar Ruben dengan kesal. Apa? Dia memenangkan lotre 200 miliar beberapa waktu yang lalu. Rina terkejut, jangankan 200 miliar, bahkan uang 10 miliar pun ia belum pernah melihatnya. Ayah, apakah yang kamu katakan itu benar? Kakak ipar benar-benar memenangkan lotre 200 miliar. Lisa juga menatap Ruben dengan terkejut. Jika tidak percaya kamu bisa menelpon kakakmu dan bertanya kepadanya. Ujar Ruben dengan mencibir. Hah? Anak itu memenangkan 200 miliar, dan tidak memberikan kita sedikit untuk menunjukkan rasa baktinya, dia benar-benar tidak memiliki hati nurani. Selain itu Luna, dia hari ini bahkan marah denganku karena Rahman. Dia sudah lupa, waktu itu bagaimana aku membesarkannya dengan susah payah. Kata Rina dengan kesal. Ruben hanya membalikkan badannya, dia berkata dalam hatinya, kenapa kamu tidak berpikir dengan baik mengapa putrimu marah kepadamu? Tidak, aku harus meminta mereka memberiku sedikit uang untuk biaya kelak tua, kalau tidak, aku akan tinggal di rumahnya dan tidak mau pulang. Kata Rina dengan marah lagi. Ruben terdiam dan langsung masuk ke kamarnya. Mata Lisa langsung cerah, dia merasa ide ibunya bagus. Setelah tiba di rumah, dan membujuk Agnes untuk tidur, Luna menarik Rahman yang ingin pergi mandi. Rahman, katakan yang sebenarnya kepadaku, berapa banyak hal lagi yang kamu sembunyikan dariku? Tidak perlu mengatakan Rahman mengenal orang-orang besar. Dia bahkan bisa melihat barang antik. Malam ini, dia juga membantu ayahnya mendapatkan 80 miliar dengan begitu mudahnya, dia tidak mungkin tidak curiga. Selain itu perilaku Rahman akhir-akhir ini membuatnya semakin tidak memahaminya. Luna merasa Rahman menyembunyikan sesuatu darinya. Masa sih setiap ada apa-apa selalu Raka yang membantunya? Ini tidak masuk akal, kata Luna di dalam hatinya. Di ajang pertemuan akbar barang antik kota Yusoda yang sekali setiap 5 tahun, Rahman selalu menjadi terkenal dengan mengidentifikasi gambar kuno, dan mengalahkan Profesor Arga, yang menempati peringkat ketiga dalam asosiasi barang antik. Dalam semalam, ketenaran Rahman bergema di seluruh dunia barang antik kota Yusoda. Pengusaha perhiasan besar semuanya menyelidiki identitas Rahman. Termasuk keluarga Ned dan keluarga Andreas, mereka juga sedang berusaha menyelidiki identitas Rahman. Tuan Muda Desta, sudah ada hasilnya. Anak itu tidak memiliki nama dalam perusahaan Bintang 8, dia membuka sebuah supermarket. Di kantor Direktur Bintang Jaya, Gusti berdiri di depan meja Desta dan berkata, Membuka supermarket, Desta mengerutkan kening. Dia ingat terakhir kali dia melihat Rahman bersama penjabat Direktur Bintang 8, Raka dan Hasbia, untuk melihat tanah bersama-sama. Apakah dia benar-benar bukan orang Bintang 8? Selama dia bukan orang Bintang 8, itu bagus, ujar Desta dengan mencibir. Gusti tertegun, dia tidak menyangka Desta mencurigai Rahman adalah orang Bintang 8. Tuan Muda Desta, dia pasti bukan orang Bintang 8. Jika dia orang Bintang 8, apakah mertuanya masih akan hidup dengan begitu buruk? Ujar Gusti dengan yakin. Desta mengangguk. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa Rahman adalah orang dari Bintang 8, jadi dia tidak berani terlalu angkuh di depan Rahman. Sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan olehnya. Apa nama supermarketnya? Kamu atur sebentar, cari orang untuk membuat sedikit masalah di sana. Oh iya, jangan sampai identitas saya terbongkar. Ujar Desta. Namanya supermarket Sunley, aku akan segera mengaturnya. Kata Gusti mengangguk dan berjalan keluar. Di sisi lain, di villa keluarga Andreas, mereka juga mencari identitas Rahman, apakah identitasnya sudah diketahui? Rinal menatap pria parubaya yang masuk dan bertanya dengan suara dalam. Direktur Rinal, sudah diketahui, dia adalah pemilik supermarket Sunley, ujar pria parubaya dengan hormat. Seorang pemilik supermarket dapat mengeluarkan 2 triliun untuk berjudi.
Tidak ada identitas lain lagi, ujar Rinal dengan mengerutkan keningnya. Sementara belum ditemukan, ujar pria parubaya itu sambil menggelengkan kepalanya. Oke, teruslah periksa, selain itu, cari orang untuk pergi ke supermarketnya membuat sedikit masalah dulu. Ujar Rinal dengan serius. Oke, Direktur Rinal, aku akan mengaturnya sekarang. Pria parubaya mengangguk dengan hormat dan kemudian keluar. Rinal berdiri di dekat jendela, terlihat tatapan mematikan di matanya. Aku tidak peduli siapa kamu, berani memukul putra sulungku, melukai putra bungsuku, jika aku tidak menghilangkan namamu dari kota Yuzoda, bagaimana keluarga Desta bisa berdiri di kota Yuzoda? Rinal berkata kepada dirinya sendiri dengan suara dalam. Saat itu, Muhammad Rizal masuk dengan tergesa-gesa. Kenapa kamu begitu panik? Ujar Rinal dengan mengerutkan kening. Jika putranya ini memiliki setengah ketenangan dari putra sulungnya, maka dia akan merasa lega. Sangat disayangkan dia hanya anak yang tidak berguna, dia benar-benar membuatnya sakit kepala. Ayah, gawat, kita menjadi target orang. Ujar Muhammad Rizal dengan cemas. Omong kosong, siapa yang berani berurusan dengan keluargaku di kota Yusoda ini? Tegur Rinal, dia tidak percaya jika ada yang berani mengganggunya, dia merasa keluarga paling terkenal di kota Yusoda hanya keluarga Andreas. Tidak ada keluarga yang menandinginya. Sungguh, aku tidak berbicara omong kosong. Pagi ini, barang yang kita kirim dari kota Palopo diperiksa. Ujar Muhammad Rizal dengan ekspresi yang tidak enak dilihat. Memangnya kenapa kalau diperiksa, untuk apa kamu begitu cemas, nanti tinggal beritahu Sultan saja. Kata Rinal dengan acuh tak acuh. Mengandalkan jaringan hubungan yang kuat, keluarga Andreas mereka mengimpor banyak barang penyelundupan dari kota Palopo setiap tahunnya. Bahkan jika mereka tidak beruntung dan ketahuan, setelah 2 hari kemudian mereka juga akan mengembalikan barangnya kepada mereka kembali. Pagi ini aku pergi mencari Sultan, dan Sultan bahkan tidak ingin menemuiku. Aku hanya bertemu dengan kepala bagian Andreas, dan dia mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Kata Muhammad Rizal. Apa yang dia katakan? Rinal mengerutkan kening, dia merasa ada firasat buruk. Alasan mengapa keluarga Andreas bisa berkembang dengan begitu cepat, alasan utamanya adalah dengan melakukan penyelundupan. Jika mereka benar-benar diperhatikan oleh orang, maka itu akan sedikit menyusahkan. Kepala bagian Andreas mengatakan ada seorang bos yang sedang memperhatikan keluarga kita. Dia mengatakan kali ini mereka memeriksa barang-barang keluarga kita, itu adalah perintah yang dikeluarkan langsung dari kota, jadi Sultan baru tidak berani bertemu denganku. Kata Muhammad Rizal. Siapa yang di kota? Rinal terkejut. Orang yang di kota baru datang tahun ini. Jaringan keluarga Andreas mereka belum masuk ke sana, ini jadi agak sulit untuk ditangani. Ayah, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Muhammad Rizal menatap Rinal dengan gelisah. Dia tampak sedikit di luar kendali. Rinal terdiam, setelah beberapa saat dia berkata dengan tegas, hari ini, kita akan menutup perusahaan Andreas Group. Tidak, langsung bubarkan perusahaan. Perusahaan Andreas Group adalah perusahaan dagang yang menjual barang-barang selundupan keluarga Andreas. Karena barang-barang selundupan mereka telah diperiksa oleh atasan, langkah selanjutnya mereka pasti akan menyelidiki perusahaan Andreas Group. Jika dibubarkan sekarang keluarga Andreas masih dapat dipertahankan, jika atasan mulai melakukan penyelidikan, maka keluarga Andreas akan berakhir. Meskipun keluarga Andreas bergantung pada perusahaan Andreas Group untuk menghasilkan uang, tetapi mereka masih memiliki perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan Andreas Group. Jika perusahaan itu dapat dipertahankan, maka keluarga Andreas masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Harus diakui, Rinal mampu mengembangkan keluarga Andreas ke titik di mana ia bisa mengikuti langkah 4 keluarga besar. Dia juga sudah termasuk orang yang sangat hebat, keberanian untuk membubarkan perusahaan demi dapat mempertahankan perusahaan yang lainnya saja bukan tindakan yang bisa dilakukan pengusaha biasa. Begitu perusahaan Andreas Group dibubarkan, kekuatan keluarga Andreas akan turun lebih dari setengah, kebanyakan orang tidak akan dapat memiliki keberanian seperti itu. Tetapi penyelundupan adalah hal besar. Jika itu sudah dipastikan, maka seluruh keluarga Andreas akan gawat, setidaknya dia harus berada di dalam penjara selama sisa hidupnya. Apakah dia berani tidak membubarkannya? Ayah, jika kita membubarkan perusahaan dagang, kelak kita tidak akan bisa berada di bidang itu lagi. Ujar Muhammad Rizal dengan cemas. Apa yang kamu tahu? Kamu pergi atur saja sana. Ujar Rinal dengan suara yang dalam.
kemudian ia bangkit dan berjalan keluar. Muncul masalah yang begitu besar, yang harus ia lakukan pertama kalinya adalah pergi ke perusahaan untuk mengadakan pertemuan manajemen untuk menstabilkan perusahaan. Bersambung.